Awal 2021 memang saya nggak bisa produksi. Yang awalnya saya itu masuk data produksi di Paguyuban itu setiap bulan saya bisa masukkan data produksi. 2021 dari awal Januari sampai Juli kemarin, kalau nggak salah Juli apa Juni itu saya nggak ada data produksi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuta, nama panjangnya Tulus Ainur Rizky, biasa dipanggil Tuta. Saya owner dari Chong Tuta Aquatic Indonesia. Jadi di sini saya mendapat kesempatan yang cukup berharga yang dikasih sama teman-teman YouTuber ini ya, Tugu Ilalang. Jadi kali ini saya diminta untuk berbicara tentang seputar dunia usaha koi. Awal mula merintis itu saya berawal dari hobi. Hobi saya itu semasa sekolah, semasa kuliah memang melihara ikan hias. Jadi berawal dari hobi dan kebetulan memang pas kuliah itu saya juga di dunia perikanan, di Fakultas Perikanan. Jadi memang linear antara semua yang saya lakukan sampai hari ini itu linear dengan background pendidikan sama hobi. Jadi semua yang saya jalani tentang usaha saya ini linear dengan keinginan saya pribadi. Jadi mulai itu untuk koi sukanya sudah lama, dari zaman kecil sudah suka sama ikan hias. Cuma untuk koi itu saya baru belajar itu tahun 2013 waktu saya PKL di Blitar sama teman-teman kuliah. Tuh dari 2013 sempat vakum sebentar untuk melanjutkan studi, garap skripsi, setelah itu lanjut lagi sampai hari ini. Kalau perawatan secara umum sih sama dengan ikan-ikan lain, dengan ikan-ikan lele, nila, gurame. Yang terpenting satu, untuk koi itu nomor satu adalah perawatan air. Tidak hanya koi sebenarnya, semua ikan, ikan konsumsi, ikan hias, nggak cuma ikan juga sih, semua yang berkaitan dengan makhluk hidup, yang pertama harus diperhatikan adalah lingkungan hidupnya. Jadi bagaimana dia merasa nyaman di sana, faktor-faktor yang ada di lingkungan seperti suhu, terus kalau di air itu kan ada keasaman, pH, terus ada kadar oksigen dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan biar memang kehidupannya si koi itu nyaman di dalam tempat itu, di kolam itu gitu. Jadi nomor satu harus memelihara air. Kalau masalah pakan itu, kalau di koi sih secara prinsip yang saya alami, kalau enggak makan justru lebih baik daripada terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan dalam artian dalam satu kali pemberian pakan terlalu berlebih itu enggak baik, karena faktornya banyak, bisa menjadi penyebab kerusakan kualitas air. Yang kedua, kesehatan ikan juga kurang bagus. Kalau satu hari nggak mesti sih, ada kalau teman-teman yang 2 kali karena kesibukan pekerjaan. Jadi ada yang ngasih makan pagi sama sore, ada yang suka-suka pengen ngasih makan ya dikasih makan, walaupun lebih dari, bahkan ada yang sampai lebih dari 7 kali satu hari. Tapi mereka pakai sistemnya auto feeder, jadi pakai sistem otomatis, jadi pakai alat otomatis yang bisa memberi pakan langsung sama ikannya. Kalau kendalanya sih selama ini yang paling merepotkan itu di penyakit sama di pemadaman listrik, itu nomor satunya. Jadi kebanyakan miss kita itu ketika bertemu sama penyakit, karena ketika berbicara penyakit itu kan sesuatu yang nggak terlihat. Jadi kita juga kadang memprediksi kan bisa salah. Jadi pengobatan lain sebagainya, tapi secara umum memang
sama pengobatan ketika penyakit itu, cuma memang balik lagi salah satu faktor yang menentukan adalah faktor rezeki. Kita nggak bisa ini menolak itu. Kalau sudah nggak rezeki ya sudah mati. Tapi kalau sudah rezeki dia bakalan hidup dan bisa jadi lebih bagus ketika perawatannya memang maksimal. Nah, bicara faktor yang kedua itu kendalanya ya mati lampu ya, pemadaman. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu itu sempat di daerah saya ini padam dari jam 4 sore sampai jam setengah 12 malam. Jadi sebagian ikan yang ada di kolam teman-teman akhirnya terpaksa ditarik ke rumah karena kondisi tidak ada genset. Jadi ketika padam saya wajib genset hidup, apalagi induk-induk besar. Kalau koi itu banyak, beragam jenisnya. Ada kalau nggak salah sekitar 100 lebih jenisnya. Dalam satu jenis itu pun kriterianya macam-macam. Kayak kohaku itu ada tanco, ada kohaku sakura, ada kohaku 4 step, ada kohaku maruten. Nah itu di sana yang membuat jenisnya jadi banyak itu kan karena adanya persilangan, adanya pakem pattern, pakem pola, itu namanya aja sudah beda gitu. Kalau kebanyakan secara umum terutama penghobi baru itu kebanyakan nyari di kelas, kalau kita berbicara kontes itu di kelas Gosanke. Gosanke itu ada kohaku, sanke sama soa. Kohaku itu merah putih. Terus sanke itu merah putih hitam, tapi hitamnya itu totol, bintik. Ada soa, merah putih hitam juga, tapi hitamnya itu lebih cenderung pola, dia membentuk pola, gambar, jadi kayak garis gitu. Jadi macam-macam untuk ininya. Jadi yang secara umum orang tahu tentang koi itu ada 3 jenis itu. Jadi kohaku, sanke, soa. Ada. Sekarang itu banyak sekali teman-teman pemain koi yang memang menggunakan treatment khusus, karena ketika berbicara kontes ini kita berbicara gengsi. Jadi harus ikan yang benar-benar kualitasnya itu maksimal. Performnya itu harus maksimal ketika dia kontes. Harus bodinya yang besar, yang gemuk, terus warnanya harus tebal, cerah. Jadi ada pakan khusus memang. Ada untuk body, ada untuk skin quality, ada untuk meningkatkan warna-warna tertentu juga ada. Untuk saat ini penjualan itu sedikit ini, pasca pandemi ini memang kebanyakan orang itu kan bingung mau jual karena stok sudah terlalu banyak. Kemarin ada pembatasan PPKM lain sebagainya itu, terus kontes tidak ada. Jadi memang banyak stok yang numpuk pada saat pandemi. Akhirnya setelah pandemi orang-orang harus berpikir untuk mengembalikan perekonomian mereka. Akhirnya mau nggak mau mereka harus secara cepat memulihkan perekonomian mereka sendiri. Akhirnya ada yang jual murah, ancur-ancuran lah kasarannya. Kalau omset sih nggak bisa nggak bisa ditebak karena kita bermainnya itu kan di dalam ranah hias. Jadi kita dan juga keterbatasan stok yang ada di sini, terutama di daerah Kabupaten Probolinggo sajalah kita kan nggak ada masih baru mencapai yang namanya pembudidaya ikan koi, masih baru terbentuk paguyuban itu. Jadi untuk stok sendiri untuk di Kabupaten Probolinggo itu kan minim. Jadi kita harus ngambil ke Blitar dengan segala resiko. Jadi untuk hal itu masih minim lah, masih nggak bisa dibilang lancar untuk di Kabupaten Probolinggo. Jadi kalau kadung rezeki ya bisa-bisa di atas 5 juta. Kalau sudah tidak rezeki ya kadang 500.000 begitu. Cuma kan ya itu enak, nggak enaknya kan karena komoditas hias itu tidak selalu dibutuhkan sama masyarakat. Cuma enaknya ketika berbicara komoditas hias, kita yang menentukan harga, bukan pasar.
Kalau pasar sih kemarin sempet kirim ke Filipina, yang paling jauh melalui temen. Jadi dia ada order dari temennya di Filipina, dia minta sama kita sediakan barang, terus dikirim ke Filipina. Yang paling jauh selama ini rekor saya sih Filipina. Kalau normalnya sih ya rata-rata di daerah Jawa Timuran, Malang, Surabaya, gitu. Tapi ya sesekali ya ke daerah-daerah barat, Jakarta. Kalau Jawa Tengah jarang ada pengambilan untuk Jawa Tengah. Kalau pengalaman pahit sih banyak sekali ya, terutama efek dari kematian. Kemarin sempat awal 2021 kemarin itu keterpurukan, ya dibilang terbesar enggak sih, karena memang udah terbiasa sih sama yang namanya kematian ikan. Cuma yang 2021 awal kemarin memang kita sudah berusaha untuk bangkit dari pandemi, tapi akhirnya ada sedikit miss di tim kita, terutama mungkin di saya sendiri. Jadi total induk saya itu mati. Jadi induk itu sekitar 20 ekor mati. Ada sekitar 20 induk itu mati semua. Jadi awal 2021 memang saya tidak bisa produksi. Yang awalnya saya itu masuk data produksi di Paguyuban itu setiap bulan saya bisa masukkan data produksi. 2021 dari awal Januari sampai Juli kemarin, kalau tidak salah Juli apa Juni itu saya tidak ada data produksi sama sekali, karena pas di tahap ini memang saya nelurkan gagal. Terus cobaan yang kedua total induk mati, tapi ya alhamdulillah masih ada calon-calon induk yang saya simpan di kolam. Jadi di kolam pembesaran, jadi masih ada yang diharapkan gitu. Jadi dari sana saya bisa mencoba untuk mulai lagi, karena bagi saya kalau cuma sekedar kematian ikan itu tidak akan menghambat saya untuk terus berkarya seperti itu. Kalau terakhir itu ada sekitar 20-an ekor, anggaplah satu ekornya untuk induk jelek-jeleknya itu 2 juta. Ya bisa dinominalkan lah kan begitu. Itu harga jeleknya lah, kita ambil harga jeleknya. Kita ambil harga 1 jutaan pun kan sudah terasa 20 ekor kan begitu. Itu totali mati. Jadi pabrik saya itu sudah mati semua. Pemuda itu adalah agen perubahan. Jadi ketika kamu itu masih muda, jadilah orang ciptakan sebuah perubahan. Paling tidak jangan terlalu ngoyok yang ada di masyarakat, tapi kalau bisa memang harus menjadi agen perubahan yang ada di masyarakat. Tidak usah terlalu ke masyarakat, ke lingkungan sekitar, ke saudara, ke keluarga, terutama ke diri sendiri. Harus memiliki keinginan untuk merubah menjadi sesuatu yang lebih baik itu. Jadi namanya pemuda ini agen perubahan. Jadi dengan adanya pemuda itu pasti ketika pemuda itu nanti kreatif, inovatif, aktif, pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bung Karno sendiri pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda, maka saya akan merubah dunia. Itu nyata. Jadi pemuda yang bisa melakukan. Pemuda itu selalu berpikir cepat, berpikir ke depan, pemikirannya selalu berkembang. Jauhi hal-hal yang nggak produktif. Karena bagi saya ketika pemuda sekarang itu banyak game, banyak main media sosial yang nggak menghasilkan, buat apa? Mending HP-mu ini dibuat jualan online, dibuat nyebar berita-berita baik, dakwah atau apa. Itu lebih baik daripada kamu main game nggak ada dapatnya, terus kamu main media sosial nggak ada dapatnya. Lebih baik kamu gunakan untuk hal-hal yang positif
Mungkin ada teman-teman nanti rekan-rekan yang butuh ikan koi, jasa desain kolam, atau konsultasi-konsultasi mengenai ikan koi, ikan hias, ataupun ikan konsumsi, silahkan mampir di Instagram saya, Congtuta Aquatic Indonesia. Nanti di sana ada kontak personnya, bisa kontak kita di sana. Like, komen, dan subscribe.